dengan menggandeng Lazismu. Di sisi lain Lazismu sendiri ada program untuk membuat atau program bikin klinik sukarela seperti itu. Jadi klub kita dirikan lagi klinik atau RB yang tidak berkembang tadi berubah menjadi klinik yang basicnya adalah sukarela. Jadi semua pasien yang ada di sini pada awalnya hanya memberikan bayarannya, artinya dia mendapatkan pelayanan kesehatan di sini, mereka hanya memasukkan biaya dengan sukarela masuk kotak infak seperti itu. Berarti seikhlasnya gitu dokter? Iya, seikhlasnya. Berarti bisa jadi ada orang yang berobat kelunting, konven juga ada juga. Ada juga yang hanya gitu. tidak memberikan apa-apa. Itu juga ada ya? Tidak memasukkan apa-apa pun ada. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu. Yang mohon maaf bagi para pemirsa semuanya yang melihat beberapa pekan ini kita tidak posting podcast. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan podcast kita setiap sepekan sekali. Hari ini kita edisi spesial. Kita akan menghadirkan langsung Direktur Klinik Aisyah yang ternyata sempat viral juga bahwasanya klinik satu-satunya di Sragen yang memberikan pembiayaan itu sukarela. Soalnya nanti kita bincang-bincang secara langsung. Masih bersama saya akan mendampingi bincang-bincang hari ini bersama saya Roni Mega Soekarno. Nanti kita akan hadirkan Direktur Klinik Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bu Dokter, nanti saya ingin tanya-tanya sih Bu Dokter perkembangan Klinik Aisyah yang ternyata sempat viral Bu Dokter. Katanya sempat ada sukarela gratis bagi para duafa kayak gitu ya Bu Dokter ya. Sebelumnya saya bacakan profilnya dulu. Nama lengkap Dr. Firani Rizatania. Gitu ya Bu Dokter ya? Profesinya dokter dan sekaligus Direktur Klinik Aisyah. Oke, sehat ini Bu Dokter? Alhamdulillah meskipun masih pandemi ya Bu Dokter ya. Semoga tetap senantiasa sehat. Ya Bu Dokter, memang gini, saya kan sempat lihat dia juga beberapa tahun terakhir ternyata di Sragen itu terdengar klinik yang memberikan pelayanan sukarela kepada masyarakat, padahal di kondisi yang pandemi seperti ini gitu kan, kesehatan juga perlu sekali gitu kan, tapi ternyata ada klinik yang memberikan secara gratis, padahal kan kalau biaya kesehatan kan tanda kutip mahal ya Bu Dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter dari awal berdirinya klinik itu kenapa sih Bu Dokter? Kalau dari awal berdirinya klinik itu kan kita awal kerjasama dengan Lazismu. Lazismu ya. Di sini dulu adalah RB atau rumah bersalin kalau zaman dulu itu udah ada dan itu milik Aisyah. Oh, milik Aisyah. Pada saat itu dia kurang berkembang gitu karena mungkin banyak tengah kota dan banyak pelayanan kesehatan yang lain di sekitarnya. Jadi kayak bersaing gitu ya Bu Dokter? Iya, bersaing gitu. Jadi pada saat itu dari Aisyah ingin mengembangkan rumah bersalin yang tidak berkembang ya, jadi mati segan hidup tak mau seperti itu dengan menggandeng Lazismu. Di sisi lain Lazismu sendiri ada program untuk membuat atau program bikin klinik sukarela seperti itu. Jadi klub kita dirikan lagi klinik atau RB yang tidak berkembang tadi berubah menjadi klinik yang basicnya adalah sukarela. Jadi semua pasien yang ada di sini pada awalnya hanya memberikan bayarannya, artinya dia mendapatkan pelayanan kesehatan di sini, mereka hanya memasukkan biaya dengan sukarela masuk kotak infak seperti itu. Berarti seikhlasnya gitu Bu Dokter? Iya, seikhlasnya. Berarti bisa jadi ada orang yang berobat kelunting, konven juga ada juga. Ada juga yang hanya gitu. tidak memberikan apa-apa, itu juga ada ya, tidak memasukkan apa-apa pun ada gitu. Jadi kita berusaha memberikan full pelayanan sukarela pada saat itu. Jadi semua tahun kapan itu Bu Dokter mulai? Itu 2013. Oh, 2013 sudah lama ya berarti? Sudah 8 tahunan. Oke. 2013 kita mulai berdiri, kita mulai perkenalan ke masyarakat lagi karena mungkin banyak juga yang belum tahu gitu ya. Ada klinik di tengah kota harusnya kan. Kita memberikan pelayanan sukarela dan mungkin dengan promosinya kita memberikan sedikit pengarahan lewat pengajian seperti itu. Itu akhirnya kan banyak yang tahu bahwa di sini ada klinik baru dan
pelayanannya istilahnya full pelayanan dari mulai berobat, mendapatkan servis terapi dan obat, hanya memasukkan sukarela. Masukkan sukarela, oke Bu Dokter. Oke, ini menarik sekali Bu Dokter. Mungkin juga pemirsa podcast itu juga bertanya-tanya Bu Dokter. Ketika memang notabene itu kan klinik ya, pusat kesehatan gitu kan, biasanya terkesan mahal ya Bu Dokter. Otomatis kan nanti juga ada kayak dokter, perawat, bidan dan sebagainya, itu operasionalnya Bu Dokter. Gimana sih Bu Dokter kayak gitu? Iya, pada awal-awal memang kita pure operasional dari Lazismu. Oke. Gitu. Jadi setiap bulan kita untuk biaya pembiayaan SDM, pembiayaan obat dan sebagainya kita ada donasi dari Lazis. Jadi uang dari Lazis kita kelola untuk pembangunan klinik, untuk pembelian obat, SDM dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah pada saat tahun 2015 kita berusaha untuk menggandeng BPJS. Pada saat itu era baru ya BPJS, BPJS jadi baru, belum banyak klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Alhamdulillah kita bisa lolos dengan segala fasilitas yang memang diharuskan ya, syarat fasilitas yang diharuskan dari BPJS. Alhamdulillah 2015 kita sudah kerjasama dengan BPJS. BPJS, gitu. Oke, berarti memang kerjasama dengan BPJS itu yang membantu operasionalnya juga ya Bu Dokter. Oke. Iya. Sekarang gini Bu Dokter, ketika memang konsepannya klinik ini berarti kan klinik Aisyah Sukarela ini kan harapannya memberikan pelayanan pada masyarakat itu secara bebas gitu ya, bagi orang yang tidak mampu khususnya Bu Dokter. Nah, ketika memang tadi sudah kerjasama dengan BPJS misalnya kayak tadi, mohon maaf ini Bu Dokter, kayak dokter, perawat, bidan dan sebagainya itu untuk mohon maaf insentifnya seperti itu, apakah juga standar seperti rumah sakit atau klinik yang lainnya Bu Dokter? Pada awalnya enggak ya. Oh, pada enggak benar. Pada saat itu memang kita menggandeng atau istilahnya kita menggait teman-teman nakes atau tenaga kesehatan yang memang mau berjuang gitu ya. Oke, jadi dari awal ya, dari awal kita memang mengajak mereka untuk ayolah sama-sama gitu. Istilahnya kita berjuang. Jadi biasanya yang kerja di sini itu part time, artinya dia juga kerja di tempat lain seperti itu. Jadi istilahnya sini untuk sosialnya, yang untuk dia untuk nafkahnya, sumber nafkah pertamanya dari yang tempat lain. Tapi alhamdulillah sekali berjalannya ke sini dengan banyaknya kita promosi, kita mencari peserta BPJS dan juga sininya kita ada 3 pelayanan, yaitu pelayanan sukarela yang pasti dari awal kita sampai sekarang masih ada ya Bu Dokter ya? Masih ada, masih ada sistem atau pelayanan pasien-pasien sukarela yang dari awal kita berdiri itu masih setia periksa di sini gitu. Berarti dari awal gitu ya? Iya, dari awal gitu ya. Ya Nyun Sewu orang-orangnya juga itu aja yang istilahnya mereka masih setia di sini gitu, dengan mungkin sepunyanya mereka memberikan sumbangsih ke kita melalui kota infak. Dan yang kedua adalah peserta BPJS. Ya kita alhamdulillah kita kerjasama dengan sekolah-sekolah dan mungkin kita promosi lewat pengajian-pengajian untuk menggait peserta BPJS untuk masuk kapitasi sini. Seperti itu. Dan yang terakhir pasien umum, dan yang ini baru mungkin sekitar 3 tahun kita kerjasama dengan asuransi InHealth. Jadi itu yang alhamdulillah membantu sekali untuk pelayanan. Kita 3 tahun awal itu masih ada donasi, artinya masih ada bantuan dari Lazismu untuk operasional. Alhamdulillah sekarang semuanya pure kita kelola sendiri. Sudah mandiri berarti ya? Insya Allah. Oke. Siap. Oke Bu Dokter, menarik sekali. Nah, itu sedikit cuplikan dari Bu Dokter ya. Bu Dokter ternyata memang liku-likunya luar biasa. Nah sekarang kendala Bu Dokter, ketika memang prosesnya, kalau ketika mungkin sobat podcast itu melihat saat ini kan sudah besar ya ini klinik Aisyah. Nah ketika memang proses awal seperti itu kan pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh tim ya Bu ya. Mungkin bisa Bu Dokter sedikit cerita biar nanti ketika ada yang sobat podcast yang ingin mendirikan klinik juga jangan kaget kendala-kendala yang dialami juga. Mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter. Kalau kendala mungkin kalau untuk syarat dan sekarang untuk syarat mendirikan klinik pun banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, dari mulai SDM sampai fisik gitu ya. Pada saat dulu alhamdulillah kita banyak sekali dibantu oleh tenaga-tenaga kesehatan yang Nyun Sewu istilahnya mau sukarela membantu kita gitu. Karena untuk syarat SDM sendiri aja Nyun Sewu kalau kita memang pure kita menggaji sesuai dengan standar penggajian ya itu di lingkungan masyarakatnya itu
tidak cukup gitu ya dengan operasional yang ada. Tapi alhamdulillah dengan adanya klinik yang awalnya memang sukarela, banyak nakes-nakes yang saling membantu gitu ya. Banyak sekali gitu, tenaga kesehatan yang membantu sehingga perizinan pun insya Allah alhamdulillah gampang. Dan untuk fisik alhamdulillah juga banyak donasi atau donatur yang dengan sukarela membantu gitu ya. Kita awalnya hanya satu blok tanah gitu ya, yang dulunya adalah rumah bersalin itu tadi. Alhamdulillah kita bisa membeli lahan sebelahnya dengan biaya donasi itu kita bisa membangun ruang rawat inap di situ. Dan insya Allah istilahnya layak seperti itu, karena dulu untuk pelayanan persalinan, kita melayani persalinan, kita melayani rawat inap itu dengan hanya satu petak tanah itu saya untel-untelan seperti itu. Tapi sekarang betul. Alhamdulillah berkat para donatur semuanya, alhamdulillah kita bisa membeli lahan sebelahnya dan insya Allah lebih nyaman. Lebih nyaman, oke siap Bu Dokter. Jadi memang tidak hanya di manajemen yang diperbaiki di awal ya Bu Dokter, ternyata memang tenaga-tenaganya dari awal memang sudah siap untuk mengabdi di sini ya Bu Dokter. Oke, itu salah satu contoh ya. Jadi teman-teman sobat podcast Alizim ternyata memang tidak hanya nanti dibangun manajemennya, tapi ternyata harus ada orang-orang yang siap berjuang untuk membesarkan klinik tersebut gitu Bu Dokter ya. Tadi ada pilihan, jadi jangan lupa nanti ketika mungkin sobat podcast Lazismu yang ada di Sagi dan sekitarnya yang ingin mampir di klinik Aisyah Lazismu juga ada ya Bu Dokter. Tepatnya di mana Bu Dokter ini tempatnya? Ini di Jalan Pemuda nomor 4 Kauman Sragen. Kauman Sragen itu di pusat kota Sragen. Di pusat kota. Kalau ada mungkin sobat Sragen tahu Luwes ya, Luwes atau serba Luwes, mungkin itu di depannya gitu ya. Di depannya pas. Ada gang masuk itu. Oke siap, Bu Dokter gini, tadi kan memang sudah ada 3 pilihan ya, mungkin bukan juga buat informasi, tadi ternyata kan sukarela ada, BPJS ada, itu ada umum juga. Nah BPJS-nya ini sekarang sudah berapa sih Bu Dokter yang paskesnya ke sini gitu kurang lebih? Alhamdulillah kita untuk per September ini paskes kita istilahnya anggota yang masuk di sini sekitar 9.000 orang. Masya Allah sudah banyak Bu Dokter. Ya, alhamdulillah. Berarti ini ya sangat membantu sekali. Oke, siap oke Bu Dokter. Oke Bu Dokter, mungkin ada yang bisa disaringkan lagi sih Bu Dokter, ketika tadi sudah ada kayak tenaga-tenaganya, sekarang mungkin di dalamnya itu yang klinik sukarela ini apa saja yang pelayanan yang bisa ditawarkan oleh klinik Aisyah kepada masyarakat itu apa saja pelayanannya? Mungkin kayak spesialis apa atau mungkin apa bisa jelaskan bro? Di sini kita melayani pelayanan poli umum, poli gigi, persalinan, pemeriksaan kehamilan dari mulai ANC, KB, dan persalinan sendiri, dan juga rawat inap. Di sini ada 8 kamar, alhamdulillah dengan kondisi kamar yang insya Allah nyaman gitu nggih. Dan juga kita ada pelayanan fisioterapi, laboratorium klinik di sini sudah bisa, dan apotek pastinya. Oke, apotek. Oke. Berarti ketika tadi memang ada ternyata sudah komplit ya, sudah ada ternyata komplit. Jadi tidak hanya mungkin teman-teman podcast mikirnya sukarela paling nanti pelayan juga ala kadar, tidak, ternyata di sini spesial. Jadi pertama sudah sukarela memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, ternyata di sini pun juga pelayan juga maksimal, ada spesialis juga, dan ternyata saya bisa menyimpulkan sedikit sih Bu Dokter, tadi ketika ada BPJS ada juga umum, berarti kayaknya berobat di sini tuh sambil sedekah ya bisa jadi ya Bu Dokter ya? Insya Allah yang jadi kayak subsidi silang gitu ya? Di sini insya Allah sebagian dari apa yang dia bayarkan ke kita sebagai bentuk pelayanan itu insya Allah sebagian akan disumbangkan ke Lazismu. Masya Allah, oke. Nah ini bagi teman-teman podcast jangan lupa ya, ketika nanti mungkin sedang tidak enak badan atau sedang sakit bisa ke klinik Aisyah Lazismu. Ternyata di sini apa ya, berobat mencari kesehatan tapi juga sedekah. Jadi dapat 2 ya Bu Dokter. Insya Allah. Peribahasanya sambil menyelam minum air gitu ya Bu Dokter. Oke Bu Dokter, sudah berapa menit Mas? Oke, kita lanjutkan. Sedikit aja sih Bu Dokter, saya mungkin satu pertanyaan sih Bu Dokter, mungkin harapan kedepannya sih Bu Dokter. Harapan kedepannya klinik ini nanti mau seperti apa? Ya harapan kedepannya klinik ini nantinya bakalnya pengennya itu kan berkembang jadi rumah sakit ya. Masya Allah, amin. Kita amin bersama Bu Dokter. Mungkin di situ ada pelayanan yang dalam tanda kutip
sukarela pastinya kita tetap mengedepankan itu dan mungkin lebih besar lagi pelayanannya. Oke, Karena kalau kita ini hanya pelayanan poli umum, yang di sini hanya dokter umum, mungkin nanti kalau sudah menjadi rumah sakit akan banyak dokter-dokter spesialis yang bisa memberikan pelayanan di sini. Oke, berarti rumah sakit ya Bu Dokter harapannya. Oke. Tapi ini kan juga kita lihat tadi saya lihat beberapa muter-muter juga kan memang yang di bagian sana masih kecil ya dulu ya Bu Dokter ya. Ternyata sudah pengembangan luar biasa. Dan tadi saya juga lihat di ruang rawat inapnya semuanya sudah ada kayak tempat tidurnya nyaman, juga televisi juga sudah ada. Saya lihat tadi juga ada VIP-nya juga ya Bu Dokter. Iya. Insya Allah kita ada 2 kamar VIP, di situ dilengkapi TV, AC, kamar mandi dalam seperti itu biar untuk pelayanan pasien-pasien VIP yang biar nyaman. Mereka istirahat di sini, itu sebagian adalah donatur dari warga setempat. Oke. Berarti banyak juga yang ingin mewakafkan hartanya untuk di klinik Aisyah. Oke. Siap Bu Dokter. Ini tambahan Bu Dokter, pertanyaan, ketika kita lihat kayak rumah sakit atau klinik yang lainnya itu kan ada ambulan ya Bu Dokter. Di sini juga melayani Bu Dokter? Ya, kita melayani ambulan gratis. Jadi tidak hanya pasien-pasien yang di sini yang membutuhkan ambulan untuk mungkin transfer dari rumah sakit ke rumah sakit atau mungkin yang mau kemo dari rumah sakit ke rumah, mungkin kita menyediakan ambulan gratis. Jadi nanti bisa ada kontak ambulan gitu ya. Jadi selama 24 jam ambulan kita gratis. Tetap gratis, Masya Allah. Jadi tidak hanya pelayanan di bidang medisnya, tapi diantar pun gitu juga gratis, Masya Allah. Oke. Kompleks sekali teman-teman, jangan lupa ya, pokoknya mampir di klinik Aisyah Lazis Ragen. Oke, mungkin itu saja teman podcast Lazismu. Jangan lupa ketika nanti ingin sekedar bertanya, berkomentar, silakan nanti di bawah ini. Ketika ingin jalan-jalan langsung mendatangi klinik Aisyah, insya Allah buka 24 jam ya Bu Dokter? Buka 24 jam. Buka 24 jam, jadi silakan. Tapi jalan di sini tidak hanya sakit loh ya, ketika sehat pun juga boleh ya Bu Dokter ya. Jadi kalau ingin sekedar lihat-lihat kondisinya silahkan, karena tempatnya juga nyaman, strategis di sepanjang Jalan Raya Sukawati ya Bu Dokter ya, itu depan tol Sebar Luas. Dan saya lihat tadi juga ada pendopo bupati dan Kemenak ya Bu Dokter ya, dekat situ. Jadi silahkan ketika ingin berkunjung silahkan datang ke sini, melihat kondisinya seperti apa dan lihat pelayanannya seperti apa gitu kan. Jadi tidak kalah dengan klinik yang lainnya. Oke, demikianlah bincang-bincang podcast hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Dokter. Sehat selalu. Semoga sukses klinik Aisyahnya. Oke. Siap. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.